Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alfirabani dari kelas 05 TPLP 037. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web. Di sini saya telah membuat website portofolio pribadi dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan kodenya dan menampilkan hasilnya per bagian. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung ke bagian navigation. Nah, di navigation ini saya menggunakan teks semantik nav yang berisi logo dan list menu full sini atau unordered list. Lalu di CSS-nya ini saya memberikan properti eh, seperti position fix dan backdrop filter blur. Hasilnya, navbar akan melayang dan memberikan efek transparan yang memburamkan konten di belakang. Nah, setelah itu di JavaScript saya menambahkan event listener ini pada scroll. Jika halaman di scroll ke bawah, background navbar akan menjadi sedikit lebih gelap agar teks tetap terbaca. Sini hasil dari blur tadi, sedikit blur. Kita lanjut ke bagian hero section. Hero section ini yang akan menampilkan nama saya, informasi mengenai saya, mahasiswa teknik informatika, dan lain-lain. Lanjut ke bagian section about. Yang ini, di section about ini, di bagian sini, saya menggunakan CSS Grid untuk membagi foto dan teks agar rapi dan sejajar. Nah, sini terdapat foto saya dan juga profil dan latar belakang saya. Kita lanjut ke bagian skill section yang ini. Nah, di skill section ini, eh, saya menambahkan fitur JavaScript menggunakan API Intersection Observer yang sini. Nah, Intersection Observer ini berfungsi mendeteksi apakah elemen sedang dilihat user atau tidak. Nah, hasilnya animasi berpresentasi presentasi ini baru berjalan mengisi tepat saat saya men-scroll ke area ini, kan bergerak duluan saat baru dibuka. Jadi misalkan saya scroll ke atas, lalu saya refresh dulu. Nah, jika saya ke bagian skill ini yang tadi, nah dia baru jalan. Jadi tepat saat saya scroll ke area ini, dia baru ngisi. Oke, kita lanjut ke section berikutnya, ke sini. Sini ada experience saya, pengalaman dan proyek. Dulu saya pernah buat proyek web Kantinare ini, lalu aplikasi menu GUI, dan juga saya dulu menjadi anggota marching band. Oke, lanjut. Sini ada proyek pilihan. Nah, ke project section. Nah, kita masuk ke galeri proyek pilihan. Di sini saya menampilkan kartu-kartu proyek menggunakan layout CSS Grid yang responsif. Di sini, nah, ini dia project section. Di sini saya menggunakan display grid. Setiap kartu ini terdapat link. Nah, ini linknya yang mengarah ke file proyek terpisah yang sudah saya buat dalam folder berbeda-beda agar struktur filenya tetap rapi. Nah, di sini saya ada website kantin, ada aplikasi to-do list, ada memory game, kalkulator, post, dan landing page. Nah, saya akan mendemokan salah satu proyek yang memiliki logika JavaScript paling kompleks, yaitu aplikasi to-do list.
Nah, oke, ini dia tampilannya. Nah, di aplikasi ini saya menggunakan fitur browser bernama local storage. Di sini di bagian JavaScript to-do list-nya, nah ini dia save task dan local storage. Nah, kode ini berfungsi menyimpan data tugas ke memori browser secara permanen. Sini kita coba aja, misalkan saya hapus dulu, misalkan saya tambah tugas kecil, lalu saya tambah dari sini tugas baru. Nah, di daftar tugas ini saya bisa mengedit tugas yang baru saya tambah tadi, misalkan tugas kecil menjadi tugas besar, saya enter saja langsung, dan saya bisa hapus tugas besar itu. Nah, maksud saya, nah, daftar tugas ini. Ini misalkan saya hapus. Nah, jika saya refresh, nah dia tidak hilang karena sudah ada local storage ini dan juga save task. Nah, lalu kalau saya centang, dia akan keluar konfeti. Oke, kita lanjut aja ke section berikutnya. Nah, sini ada section kontak saya. Di sini, nah ini dia kode HTML-nya. Di sini terdapat informasi-informasi mengenai saya. Ada tempat eh, tinggal saya, ada email saya, dan juga nomor telepon saya. Sini juga ada IG saya, LinkedIn saya, dan juga GitHub saya. Nah, di bagian kontak form ini, saya menggunakan JavaScript Fetch API untuk menghubungkan form HTML ini ke layanan backend form Spring. Di bagian sini, nah ini dia Fetch ini. Jadi, misalkan saya coba masukkan, saya masukkan nama Nova, nih, lalu emailnya kita coba ini, lalu subjeknya ini kita coba halo. Nah, pesannya ini kita tambah misalkan halo world. Nah, kita kirim pesan. Nah, setelah saya kirim ini, datanya tidak hilang, tapi benar-benar terkirim ke email saya. Kita coba lihat di Gmail saya. Kita tunggu sebentar. Lalu ini dia. Nah, name, halo, email Nopal, dan juga message. Halo. Ini persis dengan yang saya kirim tadi. Hapus. Nah, oh iya, di web ini saya juga sudah responsif. Ini dia kodenya. Saya sudah menggunakan media yang artinya web ini sudah bisa dibuka di mobile. Nah, ini dia tampilannya. Bisa dilihat saat di ukuran HP, layout gridnya yang tadinya tiga kolom berubah menjadi satu kolom. Nah, lalu di navigasi ini, di bagian atas ini, dia berubah menjadi tiga bar ini, tiga garis. Kalau saya klik, akan muncul menu, lalu menunya ini saya tambahkan animasi slide dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa ke about, ke skill, experience, project, dan kontak.
Oke. Eh, Kembali, kalau kita lihat ke full desktopnya, kita full screen ini. Nah, ini dia tampilannya. Di bagian gambar ini berubah menjadi kecil. Lalu ini juga bagian proyek juga, dan ini juga ini saya. Nah, kita balik ke home. Nah, demikian presentasi tugas besar saya. Website ini sudah memenuhi standar struktur HTML semantik, CSS modern, dan JavaScript interaktif. Oh iya, website ini juga sudah sepenuhnya online dan dihosting menggunakan Vercel. Ini dia linknya. Nah, jadi kalau kalian ingin mencoba langsung fitur-fiturnya, link website ini sudah saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalian bisa langsung coba aja. Nah, baik, sekian presentasi tugas besar saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.